Bismillahirrohmanirrohim. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap rumah tangga pasti pernah menghadapi ujian, kadang kecil, kadang besar, dan tak jarang pertengkaran muncul hanya karena hal-hal yang tampak sepele, namun sebenarnya menyimpan masalah yang lebih dalam. Salah satunya adalah rasa ketidakpuasan antara suami dan istri. Apakah ini tentang nafkah, tentang sikap, atau bahkan soal perhatian dan kasih sayang? Mari kita telusuri lebih dalam cahaya Al-Quran dan sunnah Rasulullah, agar rumah tangga kita senantiasa terjaga dalam ridho dan keberkahan Allah. Ketidakpuasan adalah hal yang manusiawi, tapi harus dikelola dengan iman. Ketika seseorang merasa tidak puas dalam rumah tangganya, itu bukan hal aneh. Perasaan itu bisa muncul karena perbedaan harapan, kurang komunikasi, atau rasa lelah secara emosional dan fisik. Namun yang menjadi masalah adalah ketika ketidakpuasan itu dibiarkan berlarut-larut dan tidak dikomunikasikan dengan cara yang baik. Allah mengingatkan kita dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ayat ini menjadi pengingat bahwa tujuan pernikahan bukan sekadar tinggal bersama, tetapi saling menumbuhkan ketenangan. Jika ada ketidakpuasan, maka suami dan istri perlu duduk bersama, saling menyampaikan isi hati dengan adab dan akhlak yang baik, bukan dengan amarah atau saling menyalahkan. Banyak pertengkaran dipicu hal kecil, tapi ditumpuk dalam diam. Seringkali akar pertengkaran bukan karena masalah besar, tetapi karena ketidakterbukaan dan kurangnya empati. Misalnya, seorang suami pulang kerja merasa lelah, tapi istrinya berharap dia berbincang atau membantu pekerjaan rumah. Sebaliknya, sang istri mungkin merasa tidak dihargai karena kerja kerasnya di rumah tak pernah diapresiasi. Keduanya sama-sama lelah, tapi tidak saling memahami. Rasulullah telah memberi teladan luar biasa. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin umat, tapi juga menjadi suami terbaik bagi istri-istrinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah, jika berada di rumah, beliau membantu pekerjaan keluarganya. Jika waktu sholat tiba, beliau keluar untuk salat. Hadis riwayat Bukhari. Betapa mulianya akhlak Rasulullah, padahal beliau adalah orang yang sangat sibuk. Maka seorang suami pun hendaknya tidak merasa rendah saat membantu istrinya, dan istri pun tidak merasa kecil jika mengungkapkan keinginannya dengan cara yang lembut. Solusi dari Islam: sabar, komunikasi, dan memperbaiki diri. Allah tidak membiarkan hambanya tanpa petunjuk. Dalam setiap masalah, ada solusi dalam syariat. Jika suami merasa tidak puas dengan sikap istri, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya pembangkangan, maka nasihatilah mereka, pisahkan di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Namun ingat, tahapan dalam ayat ini dimulai dari nasihat yang lembut, bukan langsung ke tindakan. Bahkan Rasulullah sendiri tidak pernah memukul istrinya. Beliau selalu menyelesaikan masalah dengan komunikasi dan kasih sayang. Demikian pula bagi istri yang merasa suaminya kurang perhatian atau kurang memenuhi hak-haknya, Islam tidak melarang menyampaikan perasaan, tapi hendaknya dengan akhlak yang mulia dan memilih waktu yang tepat. Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.
Jangan jadikan ketidakpuasan sebagai pintu setan. Setan sangat suka merusak rumah tangga yang damai. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu ia mengutus pasukan-pasukannya. Maka yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Salah seorang di antara mereka datang dan berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu." Iblis berkata, "Kamu belum berbuat apa-apa." Lalu datang yang lain dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya." Maka iblis pun mendekatkannya dan berkata, "Hebat kamu." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memperingatkan kita bahwa setan menjadikan perceraian sebagai keberhasilan besar. Maka jangan biarkan ketidakpuasan menjadi jalan masuk bagi godaan setan. Saudaraku, pertengkaran dalam rumah tangga karena rasa tidak puas bisa saja terjadi. Namun ingatlah bahwa Allah menghadirkan pasangan kita sebagai anugerah dan ujian sekaligus. Jangan biarkan ego dan kurang komunikasi menghancurkan hubungan yang sudah dibangun dengan cinta dan akad suci. Marilah kita mulai dengan saling memahami, saling mendengarkan, dan memperbaiki diri. Jika ada masalah, bicarakan. Jika ada luka, sembuhkan. Dan jika ada kekurangan, jangan hanya menuntut tapi bantu untuk memperbaiki. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kita sebagai sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan menghindarkan kita dari perceraian serta pertengkaran yang sia-sia. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisya.